Katakan di lisan. Karena lisan itu terjemahan dari hati. Untuk akal pikiran kosongkan, serahkan semua kepada Allah. Serah. Itu caranya. Kalau la ilaha illallah, ini otak kemana gitu ya? Ini amburadul udah. Bener nggak? Kalau kita zikir, baca doa, tapi otak nanti di warung, nanti di rumah, ayeng-ayengan itu muter aja. Itu nggak qalbun hadir itu. Jadi hati yang hadir itu, nah itu Anda bisa latihan dalam sholat tasbih itu. Karena bacaannya simpel, geraknya juga simpel, ya ruku sujud, ya Anda sholat tasbih, Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Anda gini terus Anda keluarkan subhanallah, latihan dalam bentuk 10. Ya, apakah di angka 1 atau di angka 2 atau bacaan 3 atau bacaan 10, ada yang nyangkut itu atau separuh-separuh, alhamdulillah. Itu latihan nanti akan terbiasa Anda sholat, Anda menjalankan hal ini dengan menjalankan sholat tasbih. Makanya sholat tasbih itu satu sholat yang mendidik Anda bagaimana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkosongkan pikiran Anda, serahkan semua kepada Allah. Gerakkan hati Anda dengan bacaan yang ada, terjemahkan melalui lisan yang Anda punya. Insya Allah. Kalau terbiasa salatul tasbih akan tenang dan nyaman. Sehingga Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyatakan bahwa tidak ada zikir yang lebih luar biasa, tidak ada salat hajat yang luar biasa dan paling afdal seperti salat tasbih. Dan alhamdulillah kita punya. Alhamdulillah kita sudah punya. Nah kurang apa lagi kita? Sebenarnya dalam mushafah ini kalau pengen menjalankan sebenarnya sarana ibadah dengan pengetahuan yang ada udah cukup, udah sering nonton di YouTube itu ya, nonton di YouTube itu tuntunan semua ya, orang lebih baik nonton yang di Facebook ya, nonton di internet, main WA, sementara tuntunan yang benar ini udah salah kaprah, udah banyak. Saya pribadi aja masih belajar dari bacaan yang saya baca atau ilmu. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan itu kita nggak terasa bahwa itu ilmu yang ternyata kita dapatkan banyak melalui lisan kita. Padahal kita nggak tahu bahwa itu subhanallah. Saya sendiri aja masih belajar dari ilmu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena gini, ketika kita menyampaikan di sekarang, ini berbeda dari penyampaian saya kemarin. Baik rahmat, keutamaan Allah, kadang-kadang sekarang kenceng, kemarin nggak kenceng. Kadang-kadang sekarang nggak kenceng, kemarin lebih kenceng, kan begitu. Dan kita nggak tahu. Maka ketika kencengnya hati kita, maka kuatnya pengetahuan yang Allah berikan kita sampaikan. Nah disitulah kita kaji lagi. Di situ kita dapat banyak kesalahan kita, di situ kita banyak. Nah, kadang-kadang orang tidak menjadikan pengetahuan dan ilmu itu sebagai asas kehidupan dia sebagai seorang muslim. Tidak. Nah, ini udah hancur keluarga. Kalau dalam keluarga tidak menciptakan al-ilmu wal ma'lum, al-ilmu wal ma'rifat sebagai asasul haya, sebagai dasar kehidupan manusia, hancurlah orang ini. Udah. Makanya berhati-hati. Hidup itu jangan Anda semaunya. Nah, maka dzikir ini penting. Dzikir ini penting, dzikir malam Jumat. Kadang-kadang dzikir malam Jumat sudah mulai berkurang. Ya. Di Al-Maqbul hanya berapa anak-anak kecil saja, mana ainal kibar, di mana yang besar. Orang berzikir ada istilah, atau orang yang belajar ilmu ada istilah senior. Nama senior itu ada bagian junior. Kok menghadap Allah ada senior dan junior? Nggak ada yang tahu siapa senior atau junior. Kadang-kadang anak kecil yang berumur kecil yang sebenarnya dia senior. Karena apa? Sudah mendapatkan ma'rifatullah. Dan kita yang bertahun-tahun 20 tahun dzikir kita begitu aja, belum senior kita, itu namanya baru junior. Sementara orang ini yang kecil lebih dulu. Nggak malu kita.